Sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bermanfaat di kemudian hari untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik Pak Guru. Baik, Pak. Baik, Pak. Puji Tuhan, Pak. Ya, kita akan lanjutkan pelajaran kita di hari ini. Tapi sebelumnya ada Pak Guru sampaikan ya, di dalam penjelasan nanti kalian boleh bertanya, boleh gunakan chat room di sini. Dan yang bertanya dan terlibat di dalam pembelajaran itu ada penilaiannya. Untuk itu silakan aktifkan kameranya. Kita akan segera mulai belajar. Nah, materi kita hari ini itu adalah lanjutan dari materi yang kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Ya, kalau mau berpendapat, silakan aktifkan suaranya dulu. Habis bicara langsung dimatikan ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tabel distribusi frekuensi, Pak. Tabel distribusi frekuensi. Iya, tepat sekali Alicia. Marcelino, di dalam tabel frekuensi itu apa-apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Sebutkan salah satunya. Ada jangkauan, kelas, dan frekuensi. Terima kasih. Kalau grafik frekuensi itu menunjukkan apa? Frekuensi. Ada yang tahu? Frekuensi? Eva? Tentang jumlah, Pak. Jumlah. Ada yang lain? Ya, frekuensi itu adalah banyaknya data pada kelas tertentu, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lanjutan dari materi tabel frekuensi. Nah, di dalam tabel tadi sudah disampaikan bahwa di situ ada panjang kelas, jangkauan, ada frekuensi. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang histogram, poligon, dan ogive. Nah, untuk jelasnya, coba kita simak materi berikut. Muncul semua ya? Iya, Pak. Kita masih belajar pada statistika. Seperti yang tadi Pak Guru sudah bilang bahwa kita akan belajar tentang histogram, poligon, dan ogive. Kalau kita menampilkan data
selain tabel distribusi frekuensi yang kita pelajari minggu lalu, itu kita bisa tampilkan dalam beberapa bentuk. Ya, coba kita perhatikan tabel data cakupan vaksinasi COVID-19 per tanggal 20 Agustus 2021. Ini di Provinsi Papua Barat. Nah, ini. Ini ada kabupaten dan kota di Papua Barat. Nah, di sini terdapat sasaran dosis 1, terus persen dosis 2, dan persen. Nah, kalau kita lihat seperti begini, ya, kita lihat dia karena banyaknya tabel, itu kita susah ya mengenalinya. Maksudnya kita bacanya susah. Misalnya di fak-fak berapa? Sasarannya berapa? Itu ada sekitar 56.990. Nah, yang sudah menerima dosis 1 itu sekitar 14.115. Nah, di sini mencapai 24,77%. Nah, selain ditampilkan seperti begini, itu kita bisa tampilkan dalam seperti begini. Kalau yang ini kalian bacanya dengan apa? Kenalnya dengan diagram apa? Batang, Pak. Diagram batang. Diagram batang. Iya. Ingat ya, ini diagram batang. Terus perhatikan bentuknya antara misalnya pada kolom fak-fak dengan kaimana itu di situ perhatikan bentuknya ya. Jaraknya ada ya. Nah, ini kasus pada vaksinasi untuk COVID-19 di Papua Barat. Nah, kita lihat data lagi berikut ini. Nah, kalau yang ini merupakan hasil tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA di sebuah SMA. Nah, ini datanya ya. Perhatikan ya. Nah, kalau kita bentuk dalam tabel seperti begini. Ini kalau tabel ini kita kelompokkan seperti yang minggu lalu tentang tabel frekuensi seperti begini. Di sini Pak Guru tanya-tanya lagi. Di sini kan ada nilai tes matematika. Terus di sini frekuensinya. Berarti untuk yang pertama 30 sampai 39 di sini frekuensinya 2. Kalau yang 30 sampai 39 ini namanya apa? Yang 30 dan 39. Kelas interval. Kelas interval. Terus yang nilai 30 itu sebagai apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Yang 30. Nilai minimum, Pak. Nilai minimum. Iya. Terus yang di kelas ini. Yang di kelas ini dia sebagai apa? Kalau diurutkan dari yang kelompokan nilai, berarti dia yang nilai minimum ya. Tapi di sininya itu dari 30 dan 39, 30 dan 39. Ada yang ingat? Kevin? Ramadita? Ya, kalau tidak ada berarti itu sebagai batas
Ada yang ingat? Batas kelas Batas bawah. bawah. batas bawah dan batas atas ya. Atas. Oke. Nah, itu kalau kita buat sederhana hanya memuat kelas dan frekuensi. Nah, di sini yang tabel di bawahnya itu adalah nilai tes, ada kelasnya, ada tepi kelas, ada titik tengah, dan frekuensi. Pada tepi kelas, yang 29,5 sampai dengan 39,5, terus titik tengah. Titik tengah ini, ada yang tahu didapat dari mana? Ya. Titik tengah itu didapat dari 30 tambah 39 dibagi 2. Berarti batas atas ditambah batas bawah bagi 2. Nah, kalau kita tampilkan di dalam bentuk tabel, ya, jadinya seperti begini ya. Kalau misalnya kita tampilkan dalam bentuk diagram sama seperti yang kasus COVID tadi, dosis vaksinasi. Ya, kalau kita perhatikan, misalnya yang di Vakvak sini dia sekitaran sasarannya 56.990. Nah, dosis satunya sudah sekitar 14.000. Nah, yang di bawah ini sebagai, ya kalau kita perhatikan pada sumber koordinat kartesius ini sebagai X ya, Vakvak. Nah, itu dia langsung ya. Nah, bagaimana dengan yang punya kelas interval seperti begini? Misalnya 30 sampai 39 atau 29,5 sampai 39,5 sebagai sumbu X dan frekuensinya sebagai Y. Nah, berarti di sini kalau kita lihat bisa 31,2, 33,2, itu kan panjang ya. Supaya mudah, kita tampilkan seperti yang begini. Histogram. Jadi di dalam menampilkannya dalam bentuk seperti yang tadi, kita tampilkan dengan histogram. Kita pakai batas tepi atas dan tepi bawah. 29,5 dengan 39,5. Sampai di sini Pak Guru kasih lihat lagi gambar yang ini. Perhatikan bentuknya ya, diagram batang. Sudah? Nah, ini di histogram. Kira-kira apa perbedaan dari kedua diagram yang tadi, diagram batang? Kalau yang gambar ini diagram batang juga kah? Bukan. Yang tampil sekarang ini. Ya, diagram batang juga? Iya, Pak, diagram batang tegak. Diagram batang tegak. Kalau yang ini, diagram diagram batang juga. Iya, mungkin, Pak. Mungkin ya. Ada yang lain? Monica. Ini apa yang ini apakah diagram batang? Mungkin juga, Pak. Mungkin juga.
Yang ini? Mungkin juga. Iya. Tapi coba perhatikan, ya, ini dua-duanya diagram batang, tetapi bentuknya kalau kita perhatikan di sini ada jarak ya. Jarak. Terus yang ini tidak ada. Nah, apa yang kalian bisa simpulkan tentang histogram ini? Dari kalau ini kan diagram batang ya. Kalau diagram batang itu batang tegak di mana di antara ini dia terdapat jarak ya antara batang yang satu dengan batang yang lain. Tetapi yang ini tidak terdapat. Itu perbedaan dengan histogram dengan diagram batang yang biasa. Nah, yang ini Pinjam cok itu per saya dulu kah? Cok putih itu. Nggak bisa. ya yang aktifkan suaranya mohon di mute dulu. Coba perhatikan yang ini. Kalau ini namanya diagram apa? Kalau misalnya kita lihat garis yang ini. Diagram garis ya. Iya. Ini diagram garis. Di dalam yang ini itu disebut dengan poligon frekuensi. Nah, di sini kita pakai titik tengah. Kita hubungkan sehingga terbentuk poligon frekuensi. Nah, untuk yang ini histogram dengan poligon. Kira-kira dari cara penyajiannya, kira-kira apa yang membedakan selain bentuknya yang satu diagram batang, satu diagram garis? Indri? Ditinjau kalau bentuknya tadi kan satu sudah diagram batang, satu diagram garis ya. Kira-kira apa bedanya lagi? Kalau di poligon frekuensi menggunakan titik tengah. Titik tengah. Kalau di histogram? Menggunakan? Kalau di histogram tepi bawah kelas. Tepi atas. Tepi atas kan ya? Betul. Kalau menurut Emilian? Yang poligon frekuensi itu pakai titik tengah juga sama kayak Indri, sama histogram juga pakai tepi kelas. Pakai tepi kelas. Kalau dengan justisia? Nah, bisa justisia pendapatnya? Perbedaan dari kedua gambar ini ditinjau dari Pak Guru izin. ya, silakan Kevin. Kalau itu histogram tuh kalau kita lihat tuh
dia wujudnya tuh segi 4 kayak diagram batang gitu. Sedangkan kalau poligon tuh dia garis terus bentuknya kayak kurva yang saling berhubungan satu sama lain. Kayak kita lihat dari dia punya titik-titik tuh. Itu Iya. kalau menurut saya Pak Guru, mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Terima kasih Kevin. Iya. Apa yang dikemukakan oleh teman kalian, baik dari Kevin, Indri, Emilia, tadi itu sudah betul ya. Nah, di sini kita lihat histogram, itu dia menggunakan tepi bawah, tepi atas. Nah, tadi kalau kita menggambar histogram, itu tidak ada celah, tidak ada jarak. Dia bersambung, ya. Nah, kalau di poligon itu kita pakai titik tengah. Titik tengah itu didapat dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, titik tengah ini kita hubungkan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk poligon frekuensi. Dari gambar yang ini ada yang bisa kemukakan pendapat tentang apa itu poligon frekuensi. Kalau tadi histogram kan diagram batang tegak di mana di antara duanya tidak ada jarak ya. Nah, sekarang coba lihat poligon frekuensi. Kira-kira bahasa yang tepat untuk kita definisikannya bagaimana? Yuliana Manobi, bisa? Fitriani. Ya Pak, saya akan menjawab. Untuk poligon frekuensi adalah grafik yang digambar berdasarkan data tabel, yaitu yang diambil dari garis titik tengah, dari nilai titik tengahnya. Terima kasih Fitriani. Ada yang lain? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Jadi poligon frekuensi adalah diagram garis yang menggunakan titik tengah dan frekuensi sebagai acuannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Alisa. Ada yang lain? Ada yang mau tambahkan? Yang laki-laki. Menurut Marcelino? Kurang lebih sama dengan Alicia dan Fitri, yaitu poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dan acuannya itu dari frekuensi. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan lagi? Ya. Apa yang dikemukakan teman tadi itu sudah benar ya, bahwa poligon frekuensi atau poligon merupakan grafik garis yang menghubungkan setiap titik tengah. Berarti untuk membuat grafiknya, berarti kita harus cari titik tengah dulu. Ya, terima kasih. Nah, poligon dan histogram sudah ya. Kita masuk pada, kan tadi ada 3 ya, histogram, poligon, dan ogif. Nah, ogif ini bisa juga disebut dengan distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif berarti frekuensi kumulatif berarti frekuensinya dijumlahkan. Nah, di sini frekuensi kumulatif itu ada 2, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari, sama dengan. Berarti kalian ada bayangan ya, mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. Nah, untuk yang ini, kita lihat tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Kalau misalnya kurang dari 39, berarti frekuensinya ada 2. Kita lihat yang ini. Kalau frekuensi
kurang dari sama dengan 49,5. Berarti 2 tambah 4. Begitu seterusnya sampai dengan yang kurang dari 89,5 di 30. Kalau dia kurang dari. Nah, yang berikut adalah tabel frekuensi, distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Lebih dari berarti kita ambil 29,5. Kalau ini tadi tepi bawah ya. Kalau yang ini diambil tepi atas, yang kurang dari. Begitu sampai yang lebih dari 79,5 berarti hanya 1. Nah, tambahannya di sini yang tabel distribusi frekuensi kurang dari itu biasa disebut dengan ogive positif, dan yang lebih dari itu disebut dengan nama ogive negatif. Ya, ini grafiknya kalau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau ogive positif digambarkan dalam grafik. Perhatikan ya, karena nanti ada latihannya. Ini yang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Lebih dari atau ogive negatif. Nah, kalau kita lihat, kira-kira ada apa persamaan antara ogive dengan poligon tadi? Kira-kira ada yang bisa lihat persamaannya di mana? Dan perbedaannya. Menurut Nur, ini yang poligon. Ya, perhatikan ya, kalau dia tadi kan bentuknya begini. Ini yang ogive negatif. Coba Nur Aulia ya. Persamaannya apa perbedaannya, Pak? Dua-duanya boleh. Persamaannya aja udah boleh, Pak. Ya. Kalau ogive itu tuh grafik distribusi yang biasa disebut frekuensi kumulatif. Nah, itu biasanya tuh berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi. Jadi dia tuh sama persis dengan yang poligon frekuensi karena dia menyatukan satu titik ke titik lain. Terima kasih, Itu. Nur. Ada yang tambahkan? Menurut Aura? Bisa kemukakan perbedaan, atau kalau perbedaan yang mana, kalau samanya di mana? Bisa, Aura? Pak, maaf, auranya ada 2. Oh, Aura Nurani. Ya, yang bicara tadi, ya. Saya sendiri kurang mengerti, Pak. Kurang mengerti. Iya. Ya, boleh kemukakan kurang mengertinya di bagian mana? Perbedaan dan persamaannya. Perbedaan dan persamaannya. Nah, kalau kita lihat yang di sini, persamaannya, apa bentuknya? Ya, seperti begini ya, poligon frekuensi. Nah, kalau dia di dalam ogive, dia bentuknya seperti begini. Nah, sebelum menjawab pertanyaan dari apa yang Aura Nurani kemukakan tadi, ada yang bisa bantu?
seperti yang disebutkan oleh teman tadi tentang poligon, ada yang mungkin tambahkan tentang kalau kita lihat perbedaan antara OGIF dengan poligon. Ya, Emilian. Kalau persamaannya tadi kan sudah dijelaskan sama Nur Aulia. Kalau misalnya saya dari perbedaan itu mungkin perbedaannya itu kalau OGIF itu kan bisa dari bawah naik ke atas. Kalau naik ke atas tuh naik terus. Terus kalau turun terus gitu. Tapi kalau yang poligon frekuensi itu dia ada naik, ada dari bawah naik terus turun lagi. Mungkin itu kalau tidak salah. Ya, terima kasih, Emilia. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Ya, yang Muhammad Taufik. Bisa? Tidak, ya sama seperti yang dijelaskan temanmu tadi, teman-teman kalian, bahwa poligon itu kan tadi merupakan hubungan grafik garis yang menghubungkan setiap titik tengah. Jadi dia, kalau persamaannya adalah sama-sama grafik garis. Nah, perbedaannya kalau yang poligon tadi itu dia menghubungkan titik tengah. Kalau yang OGIF itu merupakan kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif. Itu yang perbedaannya. Sampai di situ ada yang bertanya lagi? Jika tidak, kita masuk pada latihan. Ya. Mau bertanya, Mas, ini yang bagian histogram tadi sama diagram batang. Ya. Silakan. Ya, sebelum tadi Pak Guru tanya kita mengenai perbedaannya tuh Pak Guru sempat singgung apakah histogram itu dia diagram batang juga atau bukan. Nah, terus Pak Guru bilang bedanya itu cuman kalau misalnya histogram itu dempet, kalau diagram batang itu tidak. Apa ada penjelasan lain atau jabaran lain yang lebih signifikan gitu perbedaannya histogram sama diagram batang? Terima kasih. Iya. Kalau yang tadi Pak Guru bilang bahwa histogram juga merupakan diagram batang. Hanya berbeda kalau di histogram itu dia dua batang yang berdekatan itu tidak terdapat jarak. Itu yang membedakan dengan diagram batang yang pertama yang dengan yang ini. Itu yang kita lihat. Oh, kalau kita lihat, oh berarti ini diagram batang. Seperti begini ya. Kalau yang ini dibilang diagram batang juga betul, cuman kita lebih kenalnya dengan nama histogram. Kalau untuk perbedaan secara signifikan dengan bahasa yang ini kita bisa bahasakan sendiri-sendiri. Yang penting kita tahu bahwa oh ini diagram batang biasa dan ini namanya diagram atau histogram. Dua-duanya diagram batang tegak. Hanya membedakan yang itu tadi. Ada celah, ada jarak, dan tidak ada. Bisa? Ya. Kalau sudah tidak, kita masuk pada latihan. Ini kita kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nanti di Nah, ini ada data daftar penjualan harian ini dalam bentuk persen selama 50 hari suatu produk makanan sebagai berikut.
Ini datanya. Setelah ini Pak Guru sudah siapkan dalam bentuk tabel. Ya, silakan lihat pertanyaannya dulu. Yang pertama, amatilah tabel di atas informasi apa saja yang kalian peroleh. Yang ini, tabel yang ini. Kita jawab pertanyaan pertama dulu. Amatilah tabel di atas informasi apa saja yang kalian peroleh. Ini amatinya sekitar 1 menit. Sudah diamati? Apa saja yang kalian lihat di tabel ini? Fokus di tabel yang ini ya. Fitriani. Ini kita langsung jawab secara lisan ya. Menurut Fitriani, informasi apa saja yang kamu peroleh? Informasi saya yang peroleh adalah pada tabel tersebut ditampilkan bahwa ada pengelompokan antara kelas, tepi kelas, titik tengah, dan frekuensi. Kelasnya di sini ada 7 kelas. Ada 7? 7 kelas. Ya, dari tadi yang bersuara ini perempuan semua. Yang laki-lakinya, ya mohon yang Taufik, John, itu aktifkan kameranya ya. Muhammad Taufik, informasi apa saja yang kamu dapat dari tabel ini? Ya, tidak ada suaranya. Menurut John? Ya, kembali ke Kevin. Informasi apa saja yang kamu peroleh dari tabel ini? Ada Kevin? Masih tidur. Ya. Menurut Eva? Ya Pak, sama kayak Fitri. Dari tabel yang ini terdapat kelas, tepi kelas, titik tengah, dan frekuensi. Frekuensi. Ya, sama ya. Informasi kalau kita lihat tabel seperti yang ini, berarti kita bisa lihat, oh ternyata misalnya pada kelas 39 sampai 47 itu frekuensinya 3, berarti ada sekitar 3 ya. 48 sampai 56 berarti frekuensinya 2. Apa yang dikemukakan temanmu tadi sudah betul tentang informasi dari tabel tersebut. Nah, pertanyaan kedua, buatlah histogram, poligon, dan OGIF. Ini OGIF-nya bisa pilih positif atau negatif. Ini nanti dikirimkan di grup ya. Tidak perlu gambar, ini yang penting jelas. Menggambarkan bahwa ini histogram, ini poligon, dan ini OGIF. Itu yang tadi, yang pertanyaan kedua, itu di belakangan. Yang berikut, hari keberapa saja yang hasil penjualannya di bawah 50? Kira-kira yang hasil penjualannya di bawah 50? Yang mana? Yang kelas pertama, yang 39.
kelas pertama. Terus yang di kelas kedua, kira-kira masuk ke tidak? Menurut Aura. Aura Dwi ya. Tadi Aura yang satu sudah bicara. Menurut saya tidak, Pak. Tidak. Karena? Karena di situ tertera bahwa kelas yang kedua itu terdiri dari 48 sampai 56. Nah, 56-nya itu sudah lewat dari 50. Kalau menurut Katrina, yang penjualannya di bawah 50. Masih yang soal yang tadi ya. Hasil penjualan yang di bawah 50. Tadi temannya sudah bilang yang kelas pertama. Terus si Aura Dwi tadi bilang juga sama. Yang kurang dari 50. Kalau menurut Marcelino? Sama kayak Aura Dwi, Pak, yang kelas pertama dari 39 sampai 47. Kenapa yang kelas kedua tidak masuk? Karena batas kelasnya itu dari 48 sampai 56. Nah, kan tadi ditanya yang di bawah 50. Nah, jadi menurut satu 48 sampai 56 itu sudah satu kesatuan gitu. Jadi sudah lewat, sudah tidak masuk di bawah 50. Jadi yang paling tepat yang kelas pertama. Terima kasih, Pak. Ya, apa yang dijawab teman tadi itu adalah range. Nah, kita lihat pada berapa frekuensi kumulatif yang lebih dari sama dengan 65. Yang lebih dari sama dengan 65. Kira-kira berapa? Lebih dari sama dengan 65. Berarti batasnya 65 ya. Yang punya, yang bisa langsung jawab silakan. Yang ada pendapatnya silakan langsung ya, tanpa Pak Guru sebut nama. Yang mau langsung. Menurut Indri? Menurut saya mungkin frekuensi kumulatif yang lebih dari sama dengan 65 itu 45. 45 dari mana? Dilihat dari frekuensi yang ada pada tabel itu mulai dari 65 itu 6 tambah 13 tambah 11 tambah 10 tambah 5. Terima kasih Indri. Ada yang lain? Alicia. Iya, Pak. Menurut saya jawabannya sebenarnya agak ini sih, karena di tabel itu 65,5 itu ada 2. Terus yang ditanyakan kan lebih dari atau sama dengan 65, otomatis bisa dua-duanya masuk begitu, Pak Guru. Jadi bisa jawabannya Indri benar atau bisa kita ambil dari frekuensi 13 sampai 5. 13 sampai 5. Ya, itu jawabannya Alicia. Bahwa kita bisa ambil dari 6, mulai dijumlahkan dari 6, kita bisa ambil mulai dari 13. Ada yang lain? Fitriani Rumkel. Ya. Ini masih malu-malu semua. Sudah kelas 12 toh? Harus berani. Jawaban saya masih sama sejauh ini, Pak. Karena pemahamannya yaitu kalau saya lebih ke yang 13 itu dijumlahkan sampai 5 dapatnya 39. Begitu.
39. Iya. Sama seperti yang kalau misalnya kalau kita pakai yang lebih dari, ya, Pak Guru kasih lihat yang ini lagi. Nah, misalnya lebih dari 29,5, kita lihat pada tabel yang ini. (29,5) itu kan dia tepi bawah ya, tepi bawah kelas. Nah, kalau kita lihat yang di sini, lebih dari sama dengan 29,5, berarti dia mulai dari kelas pertama ya. Mulai dari kelas pertama, batas tepi bawahnya. Tepi kelas di bawah, tepi bawah. Tepi kelas. Berarti 28 tambah 2, karena jumlahnya di bawahnya 28. Nah, yang lebih dari 39,5, berarti kita ambil yang 24 tambah 4. Berarti 2-nya dia sudah tidak. Nah, kalau kita dilihat di sini, yang persoalan yang tadi, itu kan lebih dari sama dengan 65. Berarti kita ambil yang di kelas 1, 2, 3, 4. Kelas 4 ya. Yang kelas 4 berarti 13 tambah 11 tambah 10 tambah 5. Nah, nanti yang kurang dari misalnya kurang dari 39,5, berarti kita ambil yang 2. Itu yang tadi, yang 65,5. Pertanyaan terakhir, berapa frekuensi kumulatif yang kurang dari sama dengan 101,5? Yang ini. Kurang dari 101,5. Kurang dari sama dengan. Ada yang bisa jawab? Hasrid. Kira-kira berapa? Bisa? Kalau ini kita lihat yang latih soal yang di sini lagi. Ini yang lebih dari ya. Kalau misalnya lebih dari, misalnya 29,5, berarti kita jumlahkan semuanya, mulai dari yang frekuensi di kelas pertama sampai kelas terakhir. Nah, kalau misalnya kurang dari, misalnya kurang dari 39,5, berarti hanya pada kelas pertama. Ini kelas kedua, ini kelas ketiga, sampai seterusnya. Berarti dijumlahkan semua jumlah frekuensinya pada interval yang dimaksud. Kalau misalnya di sini kurang dari sama dengan 89,5. Berarti kita jumlahkan semua, mulai dari atas mulai dari kelas di atas sampai kelas bawah, atau kelas terakhir sampai kelas pertama. Nah, yang di sini, berapa frekuensi kumulatif yang kurang dari sama dengan 101,5? Kita lihat 101,5 itu dia terdapat pada kelas terakhir ya. Ada bayangan? Kalau menurut Monica jumlahnya berapa?
frekuensi kumulatif yang kurang dari sama dengan 101,5. Ya. Menurut Eva? Kalau menurut saya, Pak, itu 49. Sorry, Pak. Jawabannya 50, Pak. 50. Kalau menurut Yuliana? 50 juga, Pak. 50 juga. Alicia? Sama, Pak, 50. 50. Ya, berarti yang kurang dari sama dengan 101,5 berarti jumlah frekuensinya adalah 50. Ya, sampai di situ ada yang bertanya? Tidak ada. Berarti kita masuk pada kesimpulan. Silakan Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk menarik kesimpulan mulai dari histogram, poligon, dan OGIF tadi. Kesimpulannya bisa meliputi pengertian, bisa meliputi bentuk grafiknya, bisa membentuk datanya. Ya, 1 menit lagi. Yang gambar poligon, histogram, dan OGIF kurang dari lebih dari, nanti kirim di WA grupnya, nanti saya minta ke Ibu Yolin untuk diteruskan ke saya. Ya, sudah ya. Kita ini boleh berpendapat semua untuk kita menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mau pertama sebutkan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Ya, langsung saja. Saya, Pak. Ya, silakan. Marcelino. Kesimpulan yang saya tulis berdasarkan materi hari ini, jadi terdapat 3 macam grafik yang biasanya digunakan untuk mempresentasikan atau menyajikan suatu data, yaitu histogram, poligon, poligon frekuensi, dan OGIF. Kalau histogram itu grafik batang yang ditentukan berdasarkan batas kelas. Kemudian kalau poligon frekuensi itu bentuknya garis, grafik garis yang menghubungkan nilai tengah setiap data atau frekuensi, setiap data, nilai tengah setiap data. Kemudian kalau OGIF itu grafik yang digambarkan berdasarkan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif.
itu ada OGIF positif dan ada OGIF negatif. Mungkin itu saya, Pak. Ya, Ya, terima kasih Marcelino. Yang lain ada? Saya izin Pak Guru. Ya. Nah, jadi pada hari ini tuh kita telah belajar 3 hal. Yang pertama ada histogram. Histogram ialah grafik yang menggambarkan suatu diskusi frekuensi dengan bentuk beberapa segi 4. Dan histogram ini dia mirip dengan diagram batang, namun yang membedakannya itu adalah dia punya jarak begitu. Nah, yang kedua itu ada poligon. Poligon frekuensi ialah grafik yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Nah, poligon ini tuh dia ditarik dari sisi tengah begitu. Nah, yang ketiga ada OGIF. OGIF ialah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagramnya adalah sumbu tegak dan mendatar eksponensial. Sekian dari saya Pak Guru, terima kasih. Ya, terima kasih Kevin. Ada yang lain? Yes, God. Menurut Grafi, ya, tidak perlu malu-malu ya. Nanti Pak Guru sebut baru. Menurut Grafi, kesimpulan yang kamu peroleh apa? Yang kalian peroleh. Ya, Ramadita? Kalau menurut saya, yang pertama kan histogram. Histogram itu adalah diagram batang yang tidak ada celah atau jarak, atau bisa dibilang dia itu berhimpitan. Nah, histogram itu untuk lebih jelasnya itu dia menggunakan batas kelas atas dan batas kelas bawah. Sedangkan kalau poligon itu dia menggunakan titik tengah. Selanjutnya juga ada OGIF. OGIF itu diagram garis yang digambarkan berdasarkan data tabel frekuensi kumulatif. Nah, untuk di OGIF itu ada data kumulatif yang kurang dari, itu bisa grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan kalau frekuensi kumulatifnya lebih dari, maka grafiknya OGIF negatif. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Semuanya luar biasa ya. Ya, 2 jempol untuk kita semua, terutama untuk anak-anak sekalian. Terima kasih karena sudah perhatikan pelajaran kita hari ini. Dan pelajaran kita hari ini tentang histogram, poligon, dan OGIF. Ya, sudah selesai. Kesimpulan yang dikemukakan oleh teman-teman kalian tadi itu sudah benar semua. Sudah meliputi dari bentuk, pengertian, dan hal-hal apa saja yang diperlukan di dalam membentuk histogram, poligon, dan OGIF. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan supaya kita lebih semangat belajar di kemudian hari. Terima kasih. Sebelum mengakhiri, kita tutup dengan doa karena tadi kita awali dengan doa. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Pak, izin bertanya. Ya. Tugasnya nih nanti batasnya sampai kapan Pak pengumpulannya? Ya, batasnya seperti biasa saja di mapel yang sebelumnya di tugas-tugas hari lainnya. Kalau misalnya banyak tugas pelajaran hari ini yang kalian belum selesaikan, ya nanti Pak Guru tunggu paling lambat besok. Ya. Baik Pak Guru. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Guru. Selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang.